Selamat hari Minggu, Jemaat GBI Cawan dan Kecapi. Saya akan menginformasikan pengumuman sepekan. Setiap hari Selasa diadakan rumah doa dan mujizat secara online. Acara akan dilakukan via aplikasi Zoom dan gereja mengundang kepada seluruh jemaat untuk dapat bergabung di rumah doa dan mujizat. Link akan diinformasikan melalui grup WA GBI Cawan dan Kecapi. Setiap hari Sabtu, pelayan Tuhan dihimbau untuk mengikuti kegiatan puasa pelayan jemaat. Seluruh pelayan jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan puasa tersebut. Ibadah Raya GBI Cawan dan Kecapi tetap dilaksanakan secara online via YouTube, dan seluruh jemaat dapat mengikuti kegiatan ibadah tersebut dan selalu mengupdate kegiatan ibadah di channel YouTube GBI Cawan dan Kecapi. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening GBI Taman Harapan Baru. Demikian informasi GBI Cawan dan Kecapi. Tetap jaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Kita kembali lagi di minggu pertama bulan Februari. Saya percaya kita dalam keadaan baik, amin. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari kita sama-sama mau masuk dalam ibadah. Kita mau fokus, kita mau tanggalkan segala beban kita. Kita mau kasih waktu kita untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan yang kami rasakan. Sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau satu-satunya yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, sungguh kami merasakan Tuhan. Ya Bapa, biar saat ini kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Kau Tuhan, kami mau bersyukur ya Bapa. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan berdupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersyukur, kita mau sembah Tuhan. Katakan aku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kau satu-satunya yang terbaik bagi kami. Mari sama-sama kita buka suara kita. Kita mau angkat tangan kita mau sembah Tuhan. Oh, kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap pribadi, jamah setiap keluarga.
Yesus yang terbaik bagiku. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur 91 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan,
tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau fokus dalam firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur dapat menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, khususnya jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia, Cawan dan Kecapi THB yang Tuhan kasihi. Kesempatan hari ini rasanya saya belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada Gembala Cabang GBI Cawan Kecapi THB, Bapak Pendeta Bambang Susanto bersama istri, juga seluruh wakil gembala, seluruh diaken, diakones, seluruh jemaat Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru, tahun yang penuh berkat buat kita semua. Saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, saya undang Bapak Ibu boleh berdiri yang bisa berdiri, yang mau duduk silakan. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, selamanya, selamanya. Sembah Dia, sembah Tuhan Yesus. Terima kasih, ya lama-lama sana. Oh, Jesus, kami bersyukur. Hadirat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi keluarga demi keluarga Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap pribadi anak-anak-Mu yang ikut ibadah saat ini Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat pekerjaan, bahkan yang ada di rumah sakit. Tuhan melawat kami saat ini. Tuhan menjamah kami saat ini. Tuhan melawat kami saat ini. Lawat Tuhan, lawat Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami saat ini. Pengurapan-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang terikat Tuhan beri kelepasan. Yang miskin Tuhan perkaya. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan baru. Lawat Tuhan, lawat. Oh Yesus, oh Yesus. Urapan-Mu sedang mengalir atas kami saat ini. Urapan-Mu sedang melimpah atas kami saat ini Tuhan. Semua menyembah Tuhan Yesus. Semua menyembah Tuhan Yesus. Yang bisa bahasa roh, bahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh, minta sama Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami bersyukur. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Raja-Ku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu melimpah atas kami pada hari ini Tuhan. Urapan-Mu turun terus menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Bapa, sebentar kami akan mendengar pesan firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Urapi semua kami yang beribadah saat ini, yang menyaksikan tayangan ibadah saat ini. Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang pimpin gereja-Mu, jemaat-Mu, Cawan dan Kecapi THB yang Tuhan kasihi. Urapi mereka semua Tuhan, urapi kami semua. Tuhan yang pimpin kami sepenuhnya, Tuhan yang pimpin gereja ini. Sebab hidup kami, keluarga kami, gereja ini milik Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Satu hal kami percaya, kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Kami terus dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin, amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya hari ini tidak ada satupun yang Tuhan tidak lawat saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, sesuai dengan pesan gembala pembina kita, bahwa kita sekarang hari-hari ini sedang memasuki tahun yang disebut namanya tahun integritas. Kita sudah meninggalkan tahun dimensi baru. Kita sekarang memasuki tahun integritas. Saudara yang Tuhan kasihi, waktu saya memikirkan, merenungkan tentang tahun integritas, ada dua kata yang Tuhan taruh di hati saya. Kata yang pertama adalah proses. Kata kedua adalah ujian. Saudara yang Tuhan kasihi, dan proses dan ujian ini Tuhan lakukan dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Saudara mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, pasti setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan, pasti mengalami apa yang disebut namanya tahun ini, tahun integritas, yaitu hidupnya diproses oleh Tuhan. Dan mengalami hidupnya diuji oleh Tuhan. Tujuan Tuhan memproses kehidupan kita, supaya Tuhan mau kita memiliki karakter yang ilahi. Karakter yang seperti karakter Kristus. Menjadi karakter yang penuh integritas dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kenapa Tuhan juga melakukan ujian dalam hidup kita? Ujian tujuannya adalah supaya saya dan saudara, rohani saya, rohani saudara, untuk bisa naik level. Nah, saya berdoa pada hari ini, saudara. Waktu saya diproses, saudara diproses. Waktu saya diuji oleh Tuhan dan saudara diuji oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang berontak. Tidak ada satupun yang mengundurkan diri. Tapi memberikan hati, memberikan hidup kepada Tuhan. Percaya pemrosesan untuk kebaikan saya, kebaktian untuk kebaikan saudara. Ujian untuk supaya rohani saya naik level. Dan rohani saudara juga naik level di tahun 2021 ini. Katakan amin. Saudara yang Tuhan kasihi, waktu saya renungkan tentang ujian, saya ingat Alkitab berkata tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Alkitab berkata dalam Daniel pasal yang ketiga, Alkitab menjelaskan begitu luar biasa. Seorang raja yang sangat terkenal namanya Nabukadnezar. Raja yang luar biasa, punya wilayah kekuasaan yang sangat luas. Alkitab berkata, Raja Nabukadnezar membuat sebuah patung yang tinggi besar dari emas. Dan adalah peraturan yang dibuat oleh Nabukadnezar. Semua suku bangsa yang berada di wilayah pemerintahan Nabukadnezar untuk datang, untuk sujud, menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nabukadnezar. Saudara, waktu pentabisan diadakan, semua bangsa, semua orang yang di wilayah Nabukadnezar, waktu mendengar tabur-tabuhan
mendengar sangkakala, mendengar genderang, mendengar tamborin dibunyikan. Dan mereka semua berlutut menyembah patung Nabukadnezar yang dari emas itu. Tapi di antara orang yang berlutut itu, ada 3 orang Israel, orang Yahudi, yang tidak mau menyembah patung Nabukadnezar. Yaitu yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara yang Tuhan kasihi, kemudian 3 orang ini dipanggil oleh Nabukadnezar dan diberikan ultimatum. Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau engkau setelah mendengar bunyi-bunyian musik, engkau tidak berlutut menyembah patung Tuhan punya patungku yang kubuat dari emas ini, engkau akan dilemparkan ke api, dapur api yang 7 kali lipat dinyalakan, dipanaskan. Alkitab berkata begitu luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, percuma Tuanku, aku tidak akan menyembah patung Tuanku. Kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Kalau Allah kami dapat menolong, Allah kami pasti menolong. Kalau toh tidak, tetap kami tidak menyembah patung Tuanku yang buat. Alkitab berkata Raja Nabukadnezar marahnya luar biasa. Dia merasa tidak ditaati oleh 3 orang ini. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego ditangkap, diikat, dijebloskan ke api yang 7 kali lipat dinyalakan panasnya. Saudara, waktu saya merenungkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia membuktikan bahwa dia punya integritas iman yang sangat kuat di hadapan Tuhan. Dia tidak mau menyembah Allah lain, apalagi menyembah patung yang dibuat oleh Nabukadnezar. Hidupnya hanya menyembah satu pribadi saja, yaitu Allah Israel. Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang kekal. Hanya kepada Allah Israel saja Sadrak, Mesak, dan Abednego mau menyembah. Kepada yang lain tidak mau. Ini berbicara integritas iman yang sangat kuat. Saudara yang Tuhan kasihi, demikian juga buat saya dan saudara. Jangan menyembah yang lain. Hanya sembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa. Saudara yang Tuhan kasihi, pada hari ini saya mencatat ada 6 ciri-ciri orang yang memiliki integritas di dalam kehidupannya. Ciri yang pertama adalah, saya catat, yaitu orang yang selalu berpihak kepada kebenaran firman Tuhan. Berpihak kepada kebenaran. Apapun yang disakatakan firman Tuhan ditaati. Apapun kebenaran firman Tuhan dituruti. Tidak kompromi dengan yang lain. Saudara yang Tuhan kasihi, ciri yang kedua adalah tidak kompromi dengan dosa. Saudara yang Tuhan kasih, jangan kompromi dengan dosa. Kalau tahun 2020 kita seringkali kompromi dengan dosa. Bahkan kita membiarkan hidup kita jatuh bangun dalam dosa yang sama. Tapi Tuhan mau mulai tahun 2021, mulai hari ini, jangan lagi kompromi dengan dosa. Katakan amin. Kenapa kita tidak kompromi dengan dosa? Sebab Alkitab mencatat dosa itu merusak. Dosa itu merusak rohani seseorang. Dosa itu bisa merusak keluarga.
Dosa itu bisa merusak rumah tangga. Dosa itu bisa merusak pelayanan. Dosa itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Lebih dahsyat lagi, dosa bisa menyeret manusia masuk dalam api neraka, dihukum kekal sampai selama-lamanya. Saudara yang Tuhan kasih, jangan kompromi dengan dosa. Kalau kita pernah jatuh dalam dosa, mungkin hari ini saudara berkata, Tuhan, saya berdosa di hadapan Tuhan. Jadikan tahun 2021 ini menjadi tahun titik balik. Kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, jangan main-main dengan dosa. Yang ketiga, orang yang punya integritas tidak pelin-pelan dalam hidupnya. Ya berkata ya, tidak berkata tidak. Yang keempat, saudara, perkataan dan perbuatannya sama. Banyak orang Kristen, tapi saya harap bukan saudara. Omongannya A, tindakannya B. Omongannya B, tindakannya C. Tapi Tuhan mau kita punya integritas yang kuat mulai hari ini. Apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bisa dipercaya. Dan perkataan perbuatannya yang memuliakan Tuhan Yesus. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta, khotbah di mimbar tidak sama dengan perbuatannya di luar mimbar. Tapi Tuhan mau mulai hari ini, setiap saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita memiliki integritas dalam perkataan dan perbuatannya sama. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang Tuhan kasihi, yang kelima, apa yang dikerjakan oleh tangan kita? Apapun tugas yang dipercayakan kepada kita, Tuhan mau kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan kualitas yang terbaik bagi Tuhan. Jangan asal-asalan. Saudara yang keenam, Tuhan mau hati kita murni. Di dalam murni, di luar murni. Di dalam suci, di luar suci. Artinya sinkron. Di dalamnya bersih, di luar bersih. Di dalamnya suci, di luar suci. Di dalamnya murni, di luar murni. Ketulusan yang ilahi, ketulusan yang sejati. Itulah sebagai orang yang memiliki integritas dalam hidup kekristenannya. Saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya kalau kita memiliki integritas seperti itu, kita akan memiliki hidup rohani, jasmani yang berkualitas, yang baik dalam kekristenan kita. Saya berdoa turun berkat Tuhan melimpah buat saudara dan saya. Yang terakhir, Alkitab berkata saudara, orang yang memiliki integritas, pasti hatinya takut sama Tuhan. Hatinya hormat sama Tuhan. Hatinya mengasihi Tuhan. Amsal pasal 14 ayat 26-27 berkata, orang yang takut akan Tuhan memiliki ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Orang yang takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Dan orang itu dihindari daripada mara bahaya.
Dan kiranya 4 berkat ini turun buat saya dan saudara. Tatkala hati saya, hati saudara takut sama Tuhan. Tatkala hati saya dan hati saudara hormat sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Ada 4 berkat turun buat saya dan saudara mulai hari ini. Berkat yang pertama, berkat yang damai sejahtera melimpah dalam hidup saya dan hidup saudara. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam keluarga saya dan keluarga saudara. Katakan amin. Berkat yang kedua, orang yang takut akan Tuhan adalah Tuhan memberi perlindungan buat saya. Tuhan memberi perlindungan buat saudara. Keluarga saya dilindungi Tuhan. Keluarga saudara dilindungi Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang hebat di tahun 2020 sampai 2021 ini, banyak korban nyawa berguguran di mana-mana. COVID-19 ini bencana internasional. Jutaan orang sudah jadi korban. Di Indonesia 1 juta lebih jadi korban. Hampir 300.000 orang mati dengan sia-sia. Tapi saya percaya, tatkala kita takut Tuhan, kita hormat Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, perlindungan Tuhan turun buat saya dan saudara. Perlindungan Tuhan turun buat keluarga saya dan keluarga saudara. Katakan amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saya terkesan ada satu hamba Tuhan bercerita seperti ini. Waktu dia pergi belanja di mall, dia pulang, hujan begitu lebat. Begitu besarnya hujan waktu itu. Kemudian Tuhan berkata kepada hamba Tuhan ini, coba kamu perhatikan orang yang sedang memakai payung di tengah hujan yang sangat lebat itu. Payung tidak menghentikan hujan yang turun. Tapi payung menaungi kepada pemakainya. Sehingga orang yang memakai payung, di bawah payung, tidak mengalami kehujanan. Saudara, di lebatnya pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa mengerikan hari-hari ini, perlindungan Tuhan bagaikan payung dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan bagaikan payung dalam rumah tangga kita. Perlindungan Tuhan bagaikan payung untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Hujan pandemi COVID-19 boleh terjadi, tapi anak-anak Tuhan aman dalam perlindungan payung Tuhan. Hari ini, bahkan sampai seterusnya. Yang percaya katakan amin. Kutinggikan Tuhan, kutinggikan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berkat yang ketiga, Alkitab berkata dalam Amsal pasal 14 ayat 26-27, Tuhan adalah sumber berkat kehidupan buat setiap orang percaya. Saudara, jadikan Tuhan Yesus sumber berkat kehidupan buat saya dan buat saudara. Apa yang terjadi dalam dunia ini hari-hari ini adalah sedang mengalami krisis ekonomi. Banyak orang Kristen, termasuk orang Kristen yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang Kristen yang kehilangan usaha. Banyak orang Kristen kehilangan mata pencarian. Krisis ekonomi sedang terjadi di internasional, termasuk di Indonesia. Tapi kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan Yesus
sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah sumber berkat yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan Yesus sumber berkat yang tidak pernah kering. Bahkan dia berkata begini dalam Matius pasal 6 ayat 23 sampai 25 sampai 33. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai. Tuhan kasih makan, Tuhan pelihara. Apalagi saya, apalagi saudara, lebih berharga dari burung-burung. Kalau burung-burung aja Tuhan pelihara, saya percaya hidup saya, hidup saudara, keluarga saya, keluarga saudara, pasti Tuhan pelihara. Maka itu jadikan Tuhan Yesus sumber berkat dalam kehidupan kita yang tidak pernah habis-habisnya. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, Alkitab berkata orang yang takut akan Tuhan, yang hormat Tuhan, Tuhan hindari dari jerat maut dalam hidupnya. Tuhan hindari dari mara bahaya. Tuhan hindari dari malapetaka. Tuhan hindari, Tuhan lindungi, Tuhan jaga hidup saya dan hidup saudara. Siapa yang mau dilindungi Tuhan, angkat tangan saudara. Turun berkat Tuhan buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan menghendaki tidak ada satupun yang binasa. Tuhan menghendaki setiap orang, khususnya orang yang percaya, bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan baik buat saya dan buat saudara. Tuhan baik buat keluarga saya dan keluarga saudara. Dia melindungi saya dan saudara. Dia memberikan damai sejahtera. Dia sumber berkat. Tuhan pelihara hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Angkat tangan saudara. Ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam kebenaran selamanya. Demikian pesan Tuhan, firman Tuhan buat saya dan saudara pada hari ini. Biarlah di tahun 2021 ini kita menjadi orang Kristen yang punya integritas yang kuat. Yesus sebagai teladan utama. Yesus sebagai teladan yang sempurna. Dia pribadi yang punya integritas tertinggi. Tidak ada bandingannya dengan siapapun juga. Dan Tuhan mau mulai hari ini kita memiliki integritas serupa dengan Kristus. Berkat Tuhan melimpah buat saudara sampai selamanya. Saudara yang Tuhan kasihi, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan diri saudara. Yang punya anggur, siapkan anggur dan rotinya. Yang tidak punya anggur, siapkan teh atau biskuit di hadapan saudara. Kita doakan perjamuan kudus Tuhan. Angkat roti. Kita doakan bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami sehidangan dengan Tuhan, makan minum perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus Tuhan. Menjadi berkat buat kami semua. Urapi kami, layakan kami. Untuk kami sehidangan dengan Tuhan.
Dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus Tuhan. Mari angkat roti di tangan saudara. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ambil cawan. Kita angkat tinggi-tinggi cawannya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara. Semua ucapkan terima kasih sama Tuhan. Semua mengucapkan syukur sama Tuhan. Jangan ada yang diam. Keluarkan suara saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Yesus, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa, kami percaya Tuhan, sesuai kebenaran firman-Mu, sesuai kuasa perjamuan kudus-Mu, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat mengalami kelepasan, yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Hidup kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam hidup kami, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara yang Tuhan kasihi, minggu ini minggu pertama, di setiap minggu pertama gereja kita, GBI, Cawan dan Kecapi, THB, memberi kesempatan buat saudara untuk mengembalikan perpuluhan. Sebab perpuluhan itu milik Tuhan. Bukan milik saya, bukan milik saudara, tapi milik Tuhan.
Tuhan berkata, bawalah persembahan perpuluhan ke dalam perbendaharanku. Maka aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada nomor rekening yang tertera di bawah ini. Saudara boleh transfer, mengembalikan perpuluhan yang milik Tuhan dan bukan milik saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Yuk kita akhiri kebaktian kita pada hari ini. Angkat tangan saudara, katakan kepada Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Jemaat yang Tuhan kasih, mari angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah kasih karunia anugerah Bapa Sorgawi yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus telah dan selalu menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, dan kita semua hidup kekal bersama Dia bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah percaya dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat, mari katakan kepada Dia dengan suara keras bersama, amin. Saudara yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu, selamat berlibur. Dimanapun saudara berada, tetap dalam hadirat Tuhan. Berkat Tuhan melimpah buat saya dan saudara. Amin, 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 amin.